Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di Ramadan ini mari kita tingkatkan mahabbah kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Maka di dalam kitab Tijan Darori, ini para ulama memberikan pelajaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah sampai sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Sifat Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsih. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Dan wajib atas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib al-qiyamu binafsih. Tuhan itu harus mempunyai sifat berdiri sendiri. Tidak boleh ditopang dengan yang lain. Tidak boleh membutuhkan yang lain. Kalau ada Tuhan atau yang dianggap Tuhan, kau masih membutuhkan yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Karena masih membutuhkan makhluk. Misalnya Isa yang dianggap Tuhan, ketika masih butuh makan, maka jelas itu bukan Tuhan. Karena apa? Masih membutuhkan unsur yang lain, yaitu makan, minum, udara, dan yang lainnya. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kalau diukur dari sifat keharusan Tuhan itu qiyamuhu binafsi. Ternyata Fir'aun ini tidak bisa mandiri. Hebatnya Fir'aun karena ditopang dengan adanya tentara-tentara, dengan adanya punggawa-punggawa yang membackup kekuatan Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu sendiri pun masih membutuhkan makan, minum, berkeluarga, dan lain sebagainya. Artinya apa? Jelas ini bukan Tuhan yang hakiki. Maka hakikatnya Tuhan itu harus punya sifat al-qiyamuhu bin nafsi. Berdiri dengan sendirinya, tanpa adanya penopang, tanpa adanya yang membantu. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahalin wala ila mukhassisin. Makna daripada Allah itu berdiri sendiri adalah bahwa Allah la yaftaqiru ila mahalin. Allah enggak butuh tempat. Tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Karena ruang dan waktu itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta. Maka Allah terbebas daripada ruang dan waktu. Kalau ada yang masih membutuhkan ruang, membutuhkan waktu, maka jelas itu bukan Tuhan. Jadi nikmatnya kita kenal dengan Allah, zat yang maha mandiri, kita semakin yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha. Tuhan yang maha segalanya, yang patut disembah. Makanya
kalimatut tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut kita takuti, yang patut kita mintai illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa bangga inilah yang kemudian kita harus tanamkan di dalam hati. Terus menerus tanamkan dalam hati, kita bangga punya Tuhan yang maha. Karena di antara sifatnya Tuhan adalah al-qiyamuhu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Wala ila mukhassisin, dan Allah itu tidak membutuhkan mukhassis, yang mewujudkan, yang menciptakan. Karena Allah sendiri yang mencipta, dialah al-khaliq. Kalau ada yang mengaku diri atau dianggap sebagai Tuhan, tapi tercipta, dibuat, seperti patung berhala yang dibuat oleh manusia, disembah sendiri, dianggap Tuhan sendiri, maka jelas ini bukan Tuhan. Maka pernah sahabat Umar radhiyallahu an ketika sudah masuk Islam, ini pernah senyum-senyum sendiri. Karena mengingat zaman jahiliyahnya ketika dalam bepergian lupa membawa patung, sehingga dia bikin patung sendiri dari kurma. Jadi kurma diambil, kemudian ditusuk dengan lidi, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tubuh, tangan, kaki. Kemudian setelah itu ditaruh di depannya dan disembah. Karena dalam perjalanan lapar, kemudian sahabat Umar ini ngambil satu bagian dari tubuh Tuhan yang disembah tadi. Jadi tangannya diambil, dia makan, kakinya diambil, dia makan, bahkan sampai tubuh dan kepalanya pun dimakan. Makanya setelah Islam itu sahabat Umar senyum-senyum sendiri. Karena apa? Dia adalah orang yang hebat, bisa makan Tuhan. Nah ini maknanya apa? Bahwa Tuhan yang dibikin sendiri oleh manusia itu bukan Tuhan. Tuhan itu harus punya sifat al-qiyamu bin nafsi. Harus mandiri. Tidak boleh membutuhkan yang lain. Nah makanya sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat Tuhan la wala ila mukhassisin, tidak membutuhkan pencipta. Karena Allah sendiri zat yang maha mencipta. Wa dhidduhul al-ihtiyaju ilal mahal wal mukhassisi. Kebalikan daripada sifat qiyamuhu bin nafsi adalah ihtiyaj, membutuhkan, ilal mahal, kepada tempat, waktu. Wal mukhassis, dan membutuhkan pencipta. Maka jelas hal ini tidak mungkin disematkan kepada Allah. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mempunyai sifat ikhtiyaj, membutuhkan yang lain, atau mukhassis, membutuhkan yang menciptakannya. Maka sekali lagi bahwa kita berbangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat qiyamuhu bin nafsi. Mudah-mudahan ini semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati kita semakin bangga. Maka bersyukurlah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.